Video kali ini, kita kembali belajar pada tema 5, subtema 2, muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama. Setiap teks memiliki gagasan dasar dalam pembuatannya. Gagasan dasar yang terkandung dalam teks disebut ide pokok. Ide pokok biasanya terdapat pada setiap paragraf. Ide pokok berisi gagasan dasar mengenai suatu hal atau kejadian yang ingin disampaikan pembuat teks. Ide pokok tersebut dijadikan dasar dalam pembuatan teks. Untuk membuat sebuah teks, penulis biasanya menentukan dahulu topik dan ide pokok. Setelah ditentukan, ide pokok tersebut dikembangkan menjadi kalimat utama. Kalimat utama harus berisi informasi utama atau ide pokok yang menjelaskan dasar permasalahan di dalam teks. Untuk mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama, lakukanlah hal-hal berikut ini. Pertama, membaca teks dengan saksama. Kemudian, menentukan ide pokok dari teks. Selanjutnya, membuat kalimat baru yang berisi ide pokok tersebut menggunakan bahasa sendiri. Selanjutnya, menggunakan pilihan kata dan ejaan yang tepat saat mengembangkan ide pokok menjadi kalimat-kalimat utama. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh di bawah. Simaklah paragraf non-fiksi berikut ini. Meskipun sering dianggap sebagai hewan pengganggu, belalang ternyata memiliki kandungan nutrisi yang baik bagi tubuh manusia. Menurut beberapa penelitian, dalam tubuh belalang terdapat berbagai jenis kandungan nutrisi seperti protein, vitamin, asam lemak esensial, dan mineral. Seekor belalang mengandung kurang lebih 20 sampai dengan 40% protein, serta 25 sampai dengan 30% vitamin A dalam tubuhnya. Selain itu, pada kulit belalang juga terdapat zat kitosan, seperti pada udang. Semua nutrisi tersebut sangat bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia. Kalimat utama pada paragraf tersebut terdapat pada kalimat pertama, yaitu meskipun sering dianggap sebagai hewan pengganggu, belalang ternyata memiliki kandungan nutrisi yang baik bagi tubuh manusia. Dari kalimat utama tersebut, barulah kita dapat mengetahui ide pokoknya, yaitu belalang memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi. Untuk mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama, kamu dapat membuat kalimat baru berisi ide pokok. Pastikan kalimatmu berbeda dengan kalimat pada paragraf yang asli. Contoh kalimat utama yang dibuat dengan kalimat yang lain yaitu, belalang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia karena memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi. Mengembangkan ide pokok menjadi paragraf non-fiksi. Untuk menulis paragraf non-fiksi dari ide pokok teks, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, menentukan topik. Misalnya, kamu ingin membuat teks non-fiksi dengan topik harimau, sang pemangsa utama dalam ekosistem hutan. Selanjutnya, membuat daftar kosakata sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan topik. Misalnya, harimau, ekosistem, hewan, pemangsa, karnivor, hutan, habitat, pemakan hewan lain, dan rantai makanan. Selanjutnya, menuliskan ide-ide pokok berdasarkan kosakata yang telah kamu temukan. Misalnya, harimau adalah predator
dalam ekosistem hutan. Kemudian, membuat kalimat utama dengan mengembangkan ide pokok yang telah kamu buat. Dari ide pokok harimau adalah predator dalam ekosistem hutan, kamu dapat membuat kalimat utama seperti, sebagai anggota ekosistem hutan, harimau merupakan predator utama dalam rantai makanan. Selanjutnya, mencari informasi utama tambahan dari berbagai sumber yang dapat mendukung ide pokok dan kalimat utama yang telah dibuat. Berikutnya, membuat kalimat pendukung berdasarkan informasi tambahan atau kosakata yang telah kamu tulis sebelumnya. Misalnya, kalimat pendukung yang pertama, harimau termasuk hewan karnivor karena memakan daging hewan lain. Kalimat pendukung kedua, dalam rantai makanan di ekosistem hutan, harimau berperan sebagai konsumen tingkat akhir. Kalimat pendukung yang ketiga, tidak ada hewan lain yang memangsa harimau. Langkah terakhir, menyusun kalimat utama dan kalimat penjelas sesuai urutan, sehingga menjadi sebuah paragraf non-fiksi yang padu. Misalnya, sebagai berikut. Sebagai anggota ekosistem hutan, harimau merupakan predator utama dalam rantai makanan. Harimau termasuk hewan karnivor karena memakan daging hewan lain. Dalam rantai makanan di ekosistem hutan, harimau berperan sebagai konsumen tingkat akhir. Hal itu karena tidak ada hewan lain yang memangsa harimau. Membuat ringkasan berdasarkan ide pokok dan informasi penting. Ringkasan merupakan informasi mengenai suatu hal atau kejadian yang disampaikan secara lebih singkat dan padat dari teks aslinya. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat ringkasan teks non-fiksi. Pertama, membaca teks non-fiksi dengan saksama. 2. Menentukan ide pokok dari teks non-fiksi. 3. Menyusun ide pokok tersebut ke dalam beberapa kalimat. Dan yang keempat, memperhatikan pemilihan kata dan ejaan. Ayo simaklah teks berikut. Subak merupakan sebutan bagi kumpulan petani yang mengelola sistem irigasi di kawasan persawahan Bali. Persawahan tersebut biasanya dibatasi oleh sungai, jurang, atau kenampakan alam lain. Satu kelompok subak memiliki satu sumber air yang mengalir ke sungai dan melewati atau berada di dekat kawasan persawahan. Antar kelompok subak saling membantu dan bergotong royong untuk meminjam air. Oleh sebab itu, setiap anggota bertanggung jawab terhadap penggunaan air. Dari teks bacaan tersebut, kita dapat menulis gagasan pokok dan informasi penting seperti di bawah ini. Gagasan pokoknya, pengertian subak. Informasi penting, subak merupakan kumpulan petani di Bali yang mengelola sistem irigasi di kawasan persawahan. Informasi penting yang kedua, satu kelompok subak mengelola satu sumber air. Dari informasi tersebut, kita dapat membuat ringkasan seperti contoh ini. Subak yang terkenal di Bali merupakan kumpulan petani yang mengelola sistem irigasi di kawasan persawahan. Satu kelompok subak mengelola satu sumber air. Menggali informasi dengan membuat pertanyaan. Untuk menggali informasi dengan membuat pertanyaan, hal pertama yang perlu dilakukan adalah membaca isi teks secara keseluruhan dengan saksama. Setelah itu, buatlah kalimat tanya yang berkaitan dengan isi teks tersebut. Kamu dapat menggunakan kata tanya apa, di mana, mengapa, siapa, kapan, dan bagaimana saat membuat pertanyaan. Melengkapi informasi teks non-fiksi yang dibaca. Untuk melengkapi,
informasi-informasi teks non-fiksi yang dibaca, kamu perlu memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, membaca teks dengan saksama. Kedua, menggarisbawahi kata kunci atau ide pokok pada setiap paragraf teks. Tiga, menjawab pertanyaan yang diberikan. Menulis teks non-fiksi berdasarkan informasi pada artikel. Kamu telah mempelajari cara menulis teks non-fiksi dengan cara mengembangkan ide pokok teks. Kamu dapat menulis teks non-fiksi dengan tambahan informasi yang bersumber pada artikel. Artikel merupakan sebuah karya tulis atau tulisan yang berisi informasi berdasarkan fakta dan biasanya terdapat pada majalah atau surat kabar. Berikutnya, ayo carilah informasi penting yang terdapat pada artikel. Lalu kembangkan menjadi pikiran utama atau ide pokok. Ingatlah kembali langkah-langkah menulis teks non-fiksi dengan mengembangkan ide pokok.